Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Saya berharap dan berdoa biar kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Apapun yang kita alami hari-hari ini tetap Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita bisa membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerahmu. Dan pada minggu ini kami datang kembali dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau bertahta dan berdaulat. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Bagimu segala hormat pujian. Kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Haleluya. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Haleluya. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu
menghidupkanku, pengharapanku. Oh, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Oh, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, pengharap begitu besar, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Haleluya. Kita percaya Dia pengharapan kita. Dia adalah sukacita dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Yesus. Dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan
sembah Dia. Dialah satu-satunya Allah, Dia pengharapanmu, Dia keselamatanmu. Haleluya, glory bagimu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. tetap Allah, Engkau tetap Tuhan yang berkuasa, berdaulat apapun yang terjadi. Kami nyatakan bahwa Engkau tetap Allah, Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkau juga yang berdaulat, berkuasa atas bangsa dan Indonesia ini Tuhan. Atas kota kami Cilegon, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas gereja ini GB Petra. Atas seluruh umatmu, gerejamu dimanapun berada. Hari-hari ini apapun keadaan kami, sekalipun dunia bergoncang, tapi kami hidup dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah Engkau yang menyampaikan isi hatimu, firman-Mu melalui hamba-Mu. Dan juga kami nanti akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan kami dikuatkan kembali. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Bapa.
Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pada hari ini untuk beribadah secara online. Dan kita bersyukur kita tetap beribadah walaupun di kondisi pandemik seperti ini. Hari ini saya ingin menyampaikan firman tentang mengelola Taman Eden. Tentunya kalau saudara dengar Taman Eden, saudara berpikir wah itu adalah tempat di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa dan tempat yang maha indah. Tapi ketika manusia berbuat dosa, manusia diusir dari Taman Eden dan Taman Eden sudah tidak ada lagi. Ya, saudara mungkin pikir seperti itu. Tapi yang saya maksud dengan Taman Eden dalam khotbah ini bukan Taman Eden berupa tempat, tetapi Taman Eden yang saya maksud adalah kondisi pikiran dan hati kita yang kita jaga supaya menjadi seperti Taman Eden yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kemuliaan Tuhan dan di dalamnya ada hadirat Tuhan yang indah. Mari kita akan pelajari saudara. Nah, Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang sangat terkenal, yang sangat kita sering dengar ya, berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas berkata ada hal yang harus dijaga dengan sangat waspada. Apa itu yang harus dijaga? Apakah harta kita, pekerjaan kita, apakah kesehatan dan sebagainya, apakah kondisi yang lain? Ternyata Tuhan berkata bahwa yang lebih penting lagi adalah menjaga hati, karena hati adalah pusat kehidupan. Dan dari sanalah terpancar kehidupan. Jika hati dijaga dengan sesungguh-sungguhnya, dengan segenap, dengan kewaspadaan, maka yang terpancar adalah kehidupan. Tetapi jika kita tidak menjaganya, yang terpancar adalah kebusukan, yang terpancar adalah kematian. Nah, mari kita lihat saudara dalam bahasa aslinya kata kewaspadaan memakai kata mismar. Ya. Apa arti kata mismar? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan tekun. Ya, dengan kata tekun artinya jagalah hatimu dengan tekun. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, mengandung pengertian yang berbeda, yang lebih dalam lagi. Dikatakan kewaspadaan dalam bahasa aslinya mismar, yaitu amat ketat. Seperti menjaga tahanan di penjara. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan demikian Alkitab mau berkata, hal yang paling dahsyat kau jaga dengan segenap kekuatan, dengan segenap kesungguhan, dengan sangat ketat dan tekun adalah menjaga hati. Seperti seorang sipir penjara menjaga tahanan di penjara. Tentunya dengan ketat, jangan sampai kabur, jangan sampai keluar, jangan sampai menimbulkan keonaran dan sebagainya. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita jujur jarang sekali mau menjaga hati dan pikiran kita. Kita terlalu sibuk dengan hal lainnya. Padahal Alkitab katakan sumber dari semuanya adalah hati kita. Ya. Percuma saudara menjaga kesehatan kalau hatimu tidak kau jaga, pikiranmu kau nggak jaga. Nanti saya akan jelaskan. Percuma engkau menjaga semua pekerjaan dan usahamu kalau engkau tidak menjaga hati dan pikiranmu. Karena inilah penting sekali pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga berkata dalam Markus 7 ayat 20-23. Satu kali dia didebat oleh para ahli Taurat dan orang Yahudi mengenai makanan, mengenai kesucian, cara makan. Karena mereka harus cuci tangan dulu, ada aturan begini begitu. Nah, Tuhan Yesus menjawab, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan,
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Wow, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus begitu banyak menyampaikan daftar dari kerusakan dari hati. Ya, yang menimbulkan perbuatan dan efek-efek yang sangat buruk, Saudara. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan semua dosa lain, semua perbuatan buruk lain, sumbernya adalah berasal dari hati yang tidak dijaga, hati yang tidak dikendalikan. Karena itu dikatakan itulah ya yang menajiskan orang, sesuatu yang dari dalam. Karena itu penting sekali kita menjaga hati dan pikiran kita supaya menjadi taman Eden yang penuh damai, penuh sukacita, penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, kondisi hati manusia di zaman ini sungguh sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Zaman semakin modern justru hati semakin hancur. Saya amati begitu. Kehidupan ketika manusia masih sederhana, ya masih seperti orang-orang ya zaman dulu yang nggak punya macam-macam teknologi. Wah, rasanya hidup lebih nyaman, lebih nikmat, lebih bersahabat, lebih bahagia, lebih tenang. Dulu ya kita semuanya kayaknya nggak punya hal-hal yang sangat hebat seperti gadget, komputer, segala macam aplikasi. Ya orang sederhana sekali ya. Saya ingat waktu kecil hidup itu begitu bebas ya, begitu menyenangkan, tidak dikendalikan, dikuasai oleh teknologi dan sebagainya seperti hari-hari ini. Tidak begitu banyak tekanan berat rasanya ya. Makanya orang-orang dulu kayaknya lebih panjang umur begitu. Kenapa? Karena kondisi hati manusia zaman ini, di zaman yang makin modern ternyata makin berat, Saudara. Kondisi hati mereka, ya mari kita lihat satu persatu. Mereka tertekan beban hidup yang sangat berat. Hidupnya seperti tertindih sesuatu yang sangat berat yang tidak bisa mereka pikul. Sehingga mereka sempoyongan, tertati-tati ya. Seperti nggak kuat lagi untuk bertahan. Kemudian timbul kejenuhan yang luar biasa. Saudara pikir apakah kalau kita sering melihat gadget, ya kita menonton YouTube, main medsos dan sebagainya, apakah itu bisa menghibur? Ya, dalam kadar tertentu bisa menghibur. Tapi ketahuilah semakin banyak kita mengkonsumsi hal itu, justru kita semakin jenuh. Coba aja saudara. Coba berhari-hari terus saja. Ya, lakukan itu. Nanti engkau akan rasakan kejenuhan, rasanya bosan sekali. Itu yang ada di kondisi sekarang. Ya, selain beban hidup yang berat, kejenuhan yang luar biasa, juga kesepian yang sangat dalam. Orang-orang sekarang seperti tercerai dengan komunitas. Mereka lebih senang sendirian, asik dengan gadget ya. Kayaknya sih dia berhubungan dengan orang lain lewat medsos. Tetapi tidak ada sentuhan, tidak ada ya, kedekatan, ya tidak ada kedekatan emosi, tidak ada kehangatan dalam hubungan, pergaulan, persahabatan. Mereka terisolir, kesepian. Saudara kalau lihat di luar negeri, apalagi di tempat seperti Jepang, Korea, ya itu orang Singapura juga, ya itu orang-orang udah nggak mau lagi ngobrol sama orang-orang sekitar itu. Asik sendiri semua pakai headset dan lihat handphone. Mereka sangat terganggu kalau kita sapa begitu. Ya Indonesia masih baiklah, bagus ya, masih senang kumpul, masih senang ya ngobrol, bercengkrama, itu baik, itu harus dipertahankan. Manusia semakin kesepian dan akhirnya timbul kehampaan yang amat dalam. Merasa hidup udah nggak ada arti, kosong, nggak ada yang harus lagi dianggap penting dan harus diperjuangkan, tidak ada lagi yang berharga. Kenapa? Semuanya begitu membosankan, semuanya begitu berat dan menjenuhkan. Nah, efeknya menimbulkan rasa stres yang berkepanjangan, frustasi, ketidakmampuan menghadapi segala kondisi yang begitu berat,
Ya, sementara misalnya salah satunya ekonomi semakin berat, pekerjaan semakin sulit dicari hari-hari ini, semuanya diganti ya, hampir semua bidang sekarang mau dibikin digital, robot, teknologi, sehingga tenaga manusia udah nyaris nggak berguna lagi, bayangkan saudara. Ya, sangat memprihatinkan. Akhirnya depresi, saudara. Nah, timbullah penyakit-penyakit kejiwaan ya akibat dari semua hal ini. Terus ada lagi trauma masa lalu yang begitu membelenggu, yang belum beres ya, rasa kecewa, kepahitan ya dari kehidupan masa lalu yang begitu merusak, yang begitu membelenggu orang itu. Dan yang muncul selalu kebencian, kekecewaan. Ada juga kesombongan kalau dia merasa hebat, merasa kaya, merasa lebih dari orang lain. Ya, itu yang timbul karena haus untuk dipuji, haus untuk dihargai. Dan juga muncul kemarahan-kemarahan yang tidak terbendung dan lain-lain. Wah, kalau kita lihat ini daftar belum lengkap, saudara. Tapi paling tidak ini mewakili kondisi hati zaman ini. Ya, saya berharap ini bukan kondisi hati kita. Tapi ini sudah sangat umum ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ini membuat kita sangat nggak berdaya. Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara bisa lihat di situ bahwa semua hal itu membuat hati kita tawar, hati kita merasa lemah, hati kita merasa jenuh, nggak ada kekuatan lagi. Maka saudara ketahuilah, masalah sekecil apapun kau nggak akan sanggup hadapi. Kenapa? Karena habis sudah kekuatan kita. Ketika hatimu sudah tawar, hatimu sudah jenuh, hatimu sudah depresi, maka nggak ada kekuatan untuk berperang. Bayangkan saudara kalau orang bertanding, saya senang memperhatikan saudara, mempelajari ya segala sesuatu. Saya kemarin waktu masa-masa pertandingan bulu tangkis, saya memperhatikan. Ternyata juara-juara ranking 1 dunia itu kalau lagi terbeban hatinya, lagi stres, lagi tertekan, dia nggak punya kemampuan loh. Sempat saya dengar ada ya pemain ganda putra nomor 1 di dunia. Kalau nggak salah kalah dengan ganda putra nomor 40 di dunia. Coba saudara, itu peringkatnya jauh sekali. Kenapa bisa kalah? Padahal skillnya jauh. Masalahnya bukan bicara skill, hatinya. Mungkin tertekan, dia udah jenuh, capek karena jadwal yang sangat berkepanjangan dan kekalahan yang berkali-kali membuat down mentalnya. Sehingga ketika melawan musuh yang lemah, yang mungkin tidak seimbang sebanding, mereka menyerah dan kalah. Hati-hati saudara. Ya, kemenanganmu harus dimulai bukan dari luar, bukan dari kekuatan, tetapi dari hati. Ketika kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, kita bisa menang. Jika tidak, apa akibatnya? Mengerikan saudara. Ya, yang tadi saya sebut daftar itu. Nah, ada contoh-contoh yang sangat nyata di dunia saat ini ya, beberapa waktu lalu viral ya. Ada pria di Tokyo menikam 10 orang di kereta MRT mereka itu. Dia menikam 10 orang wanita. Ketika ditangkap ditanya alasannya apa kamu? Kan nggak kenal sama orang-orang itu, kok kamu tikam? Jawabannya sangat mengerikan. Dia berkata, coba lihat di layar saudara, dia berkata bahwa dia benci dan marah melihat wanita-wanita yang tampak bahagia. Wah, saudara. Dan dia berkata, saya ingin membunuh mereka. Ini sangat mengerikan. Jadi dia udah punya kelainan ya di dalamnya. Mungkin normal waktu awalnya, tapi karena begitu banyak beban, banyak kerusakan, dia tidak menjaga hati, begitu banyak terkontaminasi, tertekan, depresi, stres, segala macam bertumpuk sehingga dia nggak bahagia. Dan ketika dia melihat orang lain berbahagia, dia marah dan ingin membunuh, dia ingin merenggut kebahagiaan orang-orang itu. Saudara bisa bayangkan, Jepang itu katanya ya, saya pernah dengar, negara paling aman di dunia. Hari-hari ini nggak aman, saudara.
Ini kejadian bulan Agustus. Dia tikam 10 orang di kereta MRT. Jadi hati-hati kalau saudara ke Jepang naik MRT. Kalau saudara tertawa, bahagia, mungkin jadi sasaran penikaman. Ya, ini ngeri. Dan baru-baru beberapa hari lalu ada juga lagi saudara di hari Halloween ya. Perayaan Halloween ada orang pakai baju Joker, penampilan seperti Joker di MRT juga dia menikam 17 orang dan membakar gerbong kereta. Dia ditangkap dan dia berkata, saya menyesal. Saya pikir dia menyesal kenapa? Karena dia menikam 17 orang. Dia bilang bukan. Saya menyesal karena tidak berhasil membunuh mereka. Saya ingin mereka mati supaya saya juga dihukum mati. Hidup macam apa saudara yang sedang dilakoni orang-orang seperti ini? Semua berasal dari hati dan pikiran yang sudah hancur. Nah, kita lihat kontranya. Apakah harus seperti itu kehidupan kita? Alkitab berkata, mari kita lihat seperti apa sesungguhnya keinginan Tuhan akan hati kita dan pikiran kita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oh, rupanya kondisi terbaik adalah hati yang gembira. Karena itu membuat tubuh sehat, membuat pikiran jernih, membuat kita menjadi orang yang pandai, cerdas, semangat, dan berhasil dalam hidup. Nah, kesehatan kadang kita jaga dengan makanan, dengan olahraga, tapi kita lupa menjaga hati. Itu akan percuma karena sumbernya adalah hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dikatakan Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Wow, dia berpesta hatinya walaupun lagi susah. Walaupun lagi banyak masalah, walaupun sedang menghadapi problem yang berat. Dia bisa menjaga hatinya tetap berpesta, bahagia, gembira. Sehingga dia sanggup menghadapi semua masalah. Bisa menyelesaikan satu demi satu dan berkemenangan. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana bisa mencapai kondisi ini? Inilah pertanyaannya saudara. Nah, saya akan memberikan beberapa hal yang saya yakin ini akan sangat berguna buat kita untuk menjaga hati kita dan pikiran kita. Yang pertama adalah charge your mind, charge your heart. Apa artinya? Nah, saudara semua tentu punya handphone. Handphone kita ini digunakan ada batas waktu kekuatan baterai. Kalau saudara, ya ini Samsung saudara ya terkenal. Samsung itu bagus tapi cepat habis baterai. Kita akui itu. Ya sehari ini karena udah lama handphonenya beberapa kali sehari harus di-charge. Nah saudara kalau kita pakai dalam batas waktu tertentu dia akan habis baterainya. Tentunya kita sadar kalau sudah habis baterainya kita nggak bisa gunakan. Saudara paksa seperti apapun dia nggak bisa berfungsi lagi. Loh kan saya udah beli ini untuk bantu saya, untuk saya telepon, untuk internet, untuk nonton YouTube. Lah buat apa gunanya kalau dia nggak bisa lagi berfungsi? Kalau baterainya habis. Nah saudara harus terima bahwa ada batas kekuatan. Jadi gimana supaya tetap bisa dipakai, berfungsi lagi? Di-charge. Cari charger, ya, kemudian saudara sambungkan ke listrik, maka baterainya akan terisi lagi sampai penuh dan kita bisa pakai. Jadi handphone itu harus ada waktu di mana dia diam untuk diisi ulang. Nah, kalau handphone punya daya yang begitu hebat, kemampuan begitu hebat, tapi dia perlu istirahat untuk di-charge ulang. Sehingga dia segar dan kembali fit, prima untuk kembali digunakan. Maka hati pikiran saudara sama persis saudara. Saudara bekerja terus, saudara stres terus, saudara berjuang terus, saudara enggak charge hati dan pikiranmu. Engkau akan habis baterainya dan ketika itu udah enggak bisa apa-apa. Karena itu waktu untuk jeda itu penting. Nah, bagaimana cara kita men-charge pikiran? Saya dapati ada hal yang paling penting Alkitab ajarkan yaitu merenung. Ambil waktu untuk merenung. Wah ini menarik saudara. Saya cukup mendalami hal ini. Dalam bahasa
Ibraninya ya, hagah artinya meditate, memikirkan dalam-dalam, relax memikirkan tapi dalam dan menggumamkan, merenungkan berulang-ulang, mengimajinasikan. Ternyata itu adalah obatnya, itu adalah cara mencas pikiran. Alkitab banyak sekali saudara menulis hal ini. Saya akan coba bagikan beberapa. Dan Nabi Daud atau Raja Daud adalah orang yang sangat ahli dalam hal ini. Mazmur 63 ayat 67 dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Bapak ibu saudara, apa yang Daud lakukan sebelum dia tidur? Dia merenungkan Tuhan. Bukan merenungkan masalah saya sehari ini. Bukan mengeluhkan kekalahan saya hari ini. Bukan merenungkan si Anu berbuat jahat kepada saya tadi pagi. Bukan merenungkan saya kesal sama istri saya karena dia begini begitu. Saya benci sama orang ini dan itu. Enggak, dia tidak membuang waktu untuk hal-hal yang busuk dan buruk seperti itu. Tapi sebelum dia tidur, dia merenungkan Tuhan. Ah Tuhan, betapa Engkau baik. Betapa Engkau sayang padaku. Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib. Engkau mulia, tidak ada yang seperti Engkau. Wah, itu menjadi perenungan yang sangat indah. Membuat dia bisa istirahat dengan tenang, hatinya damai, sejahtera, dan penuh sukacita, saudara. Apalagi yang dia renungkan, Mazmur 77 ayat 13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Wah, saudara, dia merenungkan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupnya, itu menjadi kekuatan. Saudara, kalau engkau bisa merenungkan apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib, apa yang dia selesaikan di kayu salib, maka hidupmu akan powerful, saudara. Jika kita memikirkan, aduh apa yang Tuhan sudah Yesus lakukan di kayu salib. Dia menjadi sakit supaya aku menjadi sembuh. Dia mati supaya aku jadi hidup. Wah, dia disiksa, dia dipermalukan supaya aku dipermuliakan. Dia menjadi begitu hina, dia begitu miskin supaya aku diperkaya. Wah, kalau saudara renungkan itu, saudara akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Daud melakukannya. Dia merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia tidak merenungkan perbuatan orang-orang yang berbuat jahat. Padahal sepanjang hidupnya dia banyak disakiti, saudara. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 148. Kalau tadi sebelum tidur dia merenungkan Tuhan, maka sekarang sesudah bangun apa yang dia renungkan? Mazmur 119 ayat 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janjimu. Dia nggak mikirkan, aduh hari ini gua ketemu masalah apa lagi ya. Aduh kemarin saya masih kesal sama si Anu. Wah pekerjaan saya kemarin gagal. Penyakit saya begitu menyakitkan, begitu berat. Saya udah capek menghadapinya. No. Daud tidak merenungkan itu. Yang dia renungkan janji Tuhan kepada saya yang berkata, aku menyertaimu, aku memberkatimu, aku melindungimu, aku menyediakan segala yang terbaik bagimu, aku mengasihimu, engkau berharga di mataku. Dan semua hal yang baik yang Tuhan janjikan. Kau akan menjadi kepala bukan ekor, kau akan berkemenangan lebih dari pemenang. Aku akan menyediakan segala yang kau butuhkan. Engkau sanggup melakukan segala perkara bersama aku. Sekalipun kau melewati lembah kekelaman, aku akan menyertaimu. Wah, semua itu dia renungkan. Janji-janji Tuhan. Wah, sebelum bangun, turun dari tempat tidur, dia udah disegarkan, dikuatkan. Sehingga dia menjadi orang yang siap menghadapi apapun. Hati dan pikirannya dicat sedemikian rupa. Luar biasa saudara. Karena itu Raja Daud berkata, inilah yang terpenting dalam hidup. Ya, dalam Mazmur 1 ayat 1-3 saudara. Semuanya itu tadi tentang Tuhan, tentang perbuatan Tuhan, tentang janji-janji Tuhan. Semuanya ada dalam firman Tuhan.
Dia katakan Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, jujur kita jarang sekali merenungkan firman. Kita banyaknya merenungkan masalah, kita banyaknya merenungkan perkataan orang, kita banyaknya merenungkan kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit. Ya, semua itu ada, Saudara. Daud juga mengalami, tapi dia memilih untuk merenungkan hal yang lain yang dia percaya itu akan membuat dia menjadi pemenang. Sehingga dia sanggup mengalahkan segala hal yang dia hadapi, Saudara. Mari Saudara, kita ambil jeda waktu. Jangan terlalu sibuk terus. Di-charge hati kita, pikiran kita. Sehingga kita menang menghadapi kehidupan. Karena dari hati kita terpancar kemuliaan Tuhan ketika kita merenungkan Dia. Merenungkan pekerjaannya yang sudah Dia lakukan. Merenungkan pribadinya, kuasanya, kedahsyatannya, firman-Nya. Merenungkan janji-janjinya. Wow, ajaib Saudara. Nah itulah yang sangat penting. Dan berikutnya yang terakhir Saudara, saya kasih istilah banting setir. Ya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, jangan terus terbawa, tapi banting setir. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Ini semua dari Mazmur ya. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Nah ini kondisi hati yang tertekan, gelisah, stres, depresi, frustasi, ya, terbelenggu, terlilit masalah. Semualah yang bisa saudara sebut kondisi yang galau dan sebagainya. Nah kalau kondisi seperti itu apa yang harus kita lakukan? Semua orang alami. Raja Daud alami, semua nabi-nabi alami. Oh, Tuhan Yesus juga pernah alami, Saudara. Bagaimana cara mereka menghadapi ini? Apakah terseret? Apakah ya terpengaruh sedemikian rupa, terhanyut sampai nggak bisa balik lagi? Ya semua ada masalah, semua pergumulan ada. Sehingga kita tertekan, kita gelisah, kita cemas, kita khawatir, takut, kita jadi depresi. Semua orang bisa menghadapi itu semua. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah ini. Dikatakan berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kalau setir kita sudah ke kiri, terus sudah hampir masuk jurang, Saudara. Maka tindakan kita kalau sedang menyetir, banting setir. Buang ke kanan sebanyak mungkin supaya tidak masuk jurang, supaya tidak ya terseret ke jurang. Pikiran saudara dan hati kita selalu membawa kita ke tepian hal-hal yang membahayakan. Pikiran kita dan hati kita, jujur saya sudah amati, selalu negatif, selalu ingin menghancurkan diri kita. Kita harus banting setir. Bagaimana caranya? Berharap lagi kepada Tuhan, percaya lagi kepada Tuhan. Dan bersyukur, bergembira walaupun kondisi tidak sedang baik. Banting setir, apa yang dikatakan untuk ke kiri, kamu sedih, kamu stres, kamu tertekan, kamu kalah. Lihat tuh kamu pecundang, banting setir. Oh, aku percaya Tuhan baik. Aku mau berharap terus kepadanya. Aku lebih dari pemenang, aku bersyukur, aku bergembira. Ya, banting setir Saudara. Supaya engkau tidak terseret, tapi engkau kembali ke tengah. Di jalannya Tuhan, di jalan yang benar. Sehingga engkau berkemenangan. Hari-hari ini pertarungan, perperangan. Ya kehidupan kita semakin berat Saudara. Tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Merenungkan Tuhan, perbuatannya, janji-janjinya, pekerjaan. Tanpa engkau banting setir melawan arus Saudara. Kau akan binasa dan kalah. Hari ini kita sudah mendapat bagaimana caranya. Mari kita lakukan. Sehingga kita tidak lagi diremukkan oleh zaman ini, oleh dunia ini. Mari kita berdoa. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tahu ini masa yang berat, masa yang sulit dan seluruh dunia sedang sangat tertekan, sangat jenuh, sangat
tertindas, sangat terbelenggu, dan sekian kondisi yang begitu luar biasa menyebabkan banyak orang hancur. Kami nggak mau jadi orang yang hancur. Kami mau berkemenangan. Karena itu kami mau merenungkan Engkau, firman-Mu, ketetapan-Mu, jalan-jalan-Mu, perbuatan-Mu, janji-Mu, dan semua apa yang ada padamu. Sehingga pikiran kami damai, tenang, bahagia, hati kami penuh dengan kehidupan, vitalitas. Dan kami mau banting setir dari pikiran negatif, hati yang galau gelisah, menjadi hati yang gembira. Kami mau melawan arus itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau perjamuan, kami bersyukur buat pengorbanan Yesus di kayu salib, kami merenungkan pengorbanan. Bagaimana Engkau begitu menderita dan mati untuk kami, untuk segala kebaikan kami. Kami menghargai, kami mengucap syukur. Terima kasih buat semua pengorbanan yang telah menyelamatkan, menguduskan, membenarkan kami, menjadikan kami manusia baru. Terima kasih, menyembuhkan kami, membuat hidup kami berarti. Kami makan roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat darah-Mu yang menyucikan, telah menebus segala dosa kami. Kami sudah dibenarkan, kami tidak lagi sebagai orang berdosa, tapi orang yang dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu. Terima kasih. Dan kami percaya darah-Mu ini berkuasa untuk memulihkan seluruh hidup kami dan menghancurkan iblis dan pekerjaan. Terima kasih. Tidak ada yang bisa melakukan itu selain darah-Mu. Kami minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terima segala berkat yang tercurah lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kesembuhan, mujizat, kesehatan, keberkatan, kedamaian, sukacita, dan segala anugerah lain. Bahkan keselamatan yang kekal kami terima hari ini Tuhan dengan ucapan syukur. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai hari ini sampai selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.